Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gua akan ngebahas bagaimana sih rumpun Austronesia bisa sampai ke Pulau Madagaskar yang berada di benua Afrika. Penghuni awal Pulau Madagaskar saat ini diperkirakan berasal dari rumpun Austronesia, tepatnya dari suku-suku Kalimantan yang bermigrasi 10-15 abad yang lalu. Hal ini dibuktikan dari berbagai disiplin ilmu arkeologi, genetika, bahasa, dan ilmu kebudayaan. Lalu bagaimana sih keberhasilan dari suku-suku Austronesia yang merupakan nenek moyang kita itu sendiri untuk mencapai Pulau Madagaskar? Yaitu dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu angin. Pada setiap badan samudra di muka bumi ini terdapat pergerakan arus yang disebut dengan sebagai arus laut permukaan atau sea surface current. Arus ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan angin dan membentuk suatu pola arus samudra yang tidak pernah berubah sejak bumi berputar sesuai dengan rotasinya. Karena pengaruh gaya Coriolis, gaya yang disebabkan oleh rotasi bumi, arus ini cenderung bergerak berlawanan jarum jam di bumi bagian utara. Akhirnya membuat arus air laut di Samudra Hindia yang bermula di Indonesia akan bergerak menuju barat, menyusuri pantai selatan India dan tiba di pesisir barat Afrika, di mana Pulau Madagaskar itu berada, yang membantu pelayaran kapal-kapal nenek moyang kita menuju Pulau Madagaskar. Jadi intinya adalah bangsa Austronesia dahulu yang merupakan nenek moyang kita semua dibantu oleh arah arus ekuatorial selatan serta arus Mozambik untuk menuju Pulau Madagaskar di Samudra Hindia. Arus laut itu sendiri adalah sebuah fenomena yang tidak berubah di sepanjang tahun. Namun selain itu ada juga pengaruh musiman yang tidak kalah penting, yaitu Indian Monsoon. Sejak zaman pelayaran bangsa Portugis mencari rempah-rempah, angin monsun tidak dimanfaatkan untuk pelayaran balik ke Eropa. Di buku sejarah kita sering mendengar tentang para pelaut Arab dan Eropa yang terpaksa menetap di Indonesia karena menunggu angin muson bertiup ke arah tepat. Angin monsunal atau monsun adalah angin yang bergerak berlawanan arah 2 kali setahun karena perbedaan suhu musim panas dan dingin. Di Samudra Hindia, angin monsun ini bergerak antara pegunungan Himalaya dan Afrika Barat. Perhatikan gerakan angin di gambar bawah. Saat angin monsun musim dingin winter tiba, yang terjadi adalah bertiupnya angin dari arah daratan India dan Indonesia, lalu melewati Afrika Barat dan Pulau Madagaskar. Angin monsun ini sendiri sangat mendukung pelayaran bertenaga angin dan sangat mungkin para pelaut kuno Nusantara memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari pergerakan angin regional ini. Para pelaut suku-suku Austronesia kuno yang merupakan nenek moyang kita dahulu memakai perahu layar bercadik seperti gambar di bawah sebagai transportasi utamanya bahkan hingga sampai sekarang. Perahu bercadik atau bahasa Inggrisnya outrigger canoe. Perahu jenis ini tentunya kecil dan tidak mampu menampung banyak logistik. Berbeda dengan kapal tradisional lain seperti pinisi atau kapal layar Eropa. Walaupun begitu, kapal ini punya kelebihan lain, yaitu ringan dan cepat terbawa oleh angin. Hal ini tentu menjadi keunggulan besar saat bangsa Austronesia kuno menyeberangi Samudra Hindia menuju Pulau Madagaskar, ditambah dengan kondisi arus dan angin monsun tadi. Thousands of years, the Austronesians were known to many people around the world as the undisputed masters of the seas. Known to the Japanese and Chinese for quite some time as great seafarers and recognized for their skill in navigating the seas by the Europeans, the Austronesians even taught an entire nation how to sail, perhaps all too well, as we'll discuss later on, to conquer the world's biggest archipelago and beyond, with no other group having such a dominance of the local waters with the same level of technology. However, the Austronesians are not simply one united group. Although in the near past, various anthropologists believe the Austronesians to have a common origin, dubbed as the Malay race, named so for the belief that they originated in peninsular Malaysia and spread out to the Philippines, Indonesia, the Pacific, and elsewhere. However, we now know the intricacies and complexities of the genetic composition of what is now known as the Austronesian people. Oke guys, itu adalah misteri atau 3 faktor yang menyebabkan bagaimana nenek moyang kita bangsa Austronesia kuno bisa mencapai Madagaskar yang letaknya sangat jauh dari daratan Indonesia. Bahkan beberapa ilmuwan barat juga sangat heran perpindahan geografi manusia ini, di mana perpindahan geografi manusia biasanya terjadi antar daratan atau yang lautnya itu tidak terlalu jauh, tapi pergerakan
nenek moyang kita dahulu jauh lebih ekstrim, melewati laut yang sejauh 8.000 km. Sungguh luar biasa, suku bangsa Austronesia atau nenek moyang kita dahulu jauh sebelum Eropa mengenal yang namanya pelayaran antar pulau dan benua. Nenek moyang kita sudah mengenal pelayaran yang sejauh itu. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini, dan tetaplah bangga sebagai bangsa Austronesia kalau kita adalah bangsa pelaut. Terima kasih.